Teman-teman, aku ada pertanyaan nih. Apa tuh? Sini deh. Apa Des? Nih, jadi misalnya ada dua benda dengan bentuk yang sama, tapi masanya berbeda, salah satunya lebih berat. Nah, keduanya itu dijatuhkan dari ketinggian yang sama dalam waktu yang bersamaan. Apakah benda yang lebih berat itu akan jatuh duluan, atau kedua benda itu akan menyampai tanah dalam waktu yang sama? Menurut kalian gimana? Gimana? Maksudnya gimana sih? Nih, coba aku jelasin pakai demonstrasi dulu ya. Misalnya ada dua botol nih. Salah satunya kita isi penuh, salah satunya kita isi dikit doang. Terus kita jatuhin dari ketinggian yang sama dan waktu yang bersamaan. Terlepas, apakah yang kita isi penuh ini akan jatuh duluan atau kedua botol ini akan jatuh bersamaan? Menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih, mereka kan jatuh barengan sih. Nah, kok bisa gitu? Karena kalau menurutku, walaupun yang botol terisi penuh itu masanya lebih besar atau beratnya lebih besar, tapi itu juga berarti kayak inersianya dia juga lebih besar, dan itu proporsional dengan masanya dia gitu. Jadi menurut hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A, itu nanti akselerasi dari si botol yang lebih berat dan akselerasi dari si botol yang isinya cuma sedikit atau lebih ringan itu akan sama. Jadi mereka bakal nyampe ke tanah dalam waktu yang bersamaan. Lah, tapi menurut hukum ketiga Newton, benda botol yang kita isi air itu juga melakukan gaya tarik ke bumi. Jadi gaya interaksi antara botol yang bermassa lebih besar dengan bumi itu pasti lebih besar daripada gaya interaksi antara botol yang diisi air lebih sedikit dengan bumi. Jadi percepatan botol bermassa lebih besar bakal lebih besar juga percepatannya. Gitu. Emang iya? Maksudnya gimana sih? Gak ngerti aku sama itu. Ya pasti botol bermassa lebih besar akan memiliki percepatan lebih besar karena daya interaksinya pun lebih besar. Emang iya ya? Aku gak ngerti itu sih. Wah, jangan berantem gitu dong, aku jadi makin bingung nih. Daripada gitu, mending kita eksperimen aja yuk. Nah, boleh. Nah, ini bagus ya, bagus. Ayo, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mades. Nama saya Excel. Saya Ariel. Dan hari ini kita akan melakukan eksperimen fisika tentang apa? Tentang free fall. Oh iya, tentang free fall. Nah, jadi sekarang kita lagi menuju ke tempat eksperimennya di atas tuh. Kelihatan? Di atas itu ya. Oke, langsung aja kita menuju ke eksperimennya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah dua botol dengan ukuran yang sama dan juga air. Namun salah satu botol akan kita isikan full dan yang satu lagi kita hanya isikan setengahnya saja untuk memvariasikan masanya. Percobaan pertama. Kali ini percobaan yang kedua ya. Dan ini adalah percobaan yang ketiga. Jadi bisa dilihat dari eksperimen tadi bahwa kedua botol tersebut akan jatuh berbarengan. Jadi yang menang adalah Excel. Sekian video eksperimen dari kami. Maaf bila ada salah kata. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah. Ini kita lihat pemirsa, tampaknya Ariel kesel banget nih gara-gara kalah tadi. Ariel jangan dilempar, Ariel. Sebentar. Videonya belum selesai nih. Kayaknya bakal lebih bagus kalau misalnya kita perjelas alasan dari hasil eksperimen tadi. Sebelum itu, kita perjelas dulu kalau benda itu jatuh karena berat yang dimilikinya. Dan berat itu karena gaya gravitasi yang bekerja pada massa benda. Jadi makin besar massa suatu benda, harusnya bakal lebih berat kan? Benar, tapi makin besar massa suatu benda, inersianya akan lebih besar seperti kata Axel. Pada akhirnya, seperti dalam rumus F sama dengan M kali A, percepatan gravitasi akan tetap 9,81 meter per second kuadrat. Terus, kenapa bulu jatuhnya lambat? Nah, ternyata itu gara-gara adanya gaya gesek udara yang memperlambat jatuhnya. Apakah massa sama sekali tidak punya pengaruh terhadap percepatan benda jatuh? Sebenarnya ada seperti kata saya tadi, tetapi sangat kecil. Jadi, sebenarnya gaya gravitasi adalah gaya atraksi antara dua objek yang memiliki massa. Jadi, dengan kata lain, tidak hanya bumi yang menarik benda, tetapi benda juga menarik bumi.
Gaya tarikan itu bisa diukur dalam rumus F sama dengan G dikalikan M1 dikalikan M2 per R kuadrat. Makin besar massa kedua objek, maka gaya gravitasi akan lebih besar. Namun, massa benda yang jatuh itu sangat kecil dibanding dengan massa bumi. Maka kita anggap bahwa gaya gravitasi di antara mereka itu konstan pada benda dengan massa berbeda.